kita akan swasembada pangan, kita akan menjadi lumbung pangan dunia, dan kita akan punya kekuatan. Di tengah hamparan sawah di Banyuasin, Sumatera Selatan, Presiden Prabowo Subianto memulai sebuah gerakan baru. Namanya, Gerakan Indonesia Menanam atau GERINA. Program ini resmi diluncurkan pada Rabu, 23 April tahun 2025. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Saya luncurkan program Gerakan Indonesia Menanam di seluruh Indonesia. Pidatonya, Prabowo menjelaskan, GERINA adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Karena menurutnya, bangsa besar harus bisa memberi makan rakyatnya sendiri. Ini membahagiakan. Jadi, inovasi, improvisasi, riset, teknologi, ini yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang berhasil. Kita bisa bayangkan sebentar lagi seluruh Indonesia semangat, setiap keluarga, setiap masyarakat bisa ikut serta dalam kebangkitan bangsa Indonesia. Kebangkitan suatu bangsa dimulai dari satuan yang terkecil. Kita ingin Indonesia swasembada pangan. Artinya setiap provinsi harus swasembada. Setiap provinsi swasembada artinya setiap kabupaten harus swasembada. Setiap kabupaten swasembada artinya setiap kecamatan harus swasembada. Kalau kecamatan swasembada artinya setiap desa harus swasembada. Program ini diinisiasi oleh Ustadz Saadi Hidayat dan dirancang untuk menggerakkan seluruh lapisan masyarakat, dari petani hingga pelajar, untuk menanam, merawat, dan memanen tanaman pangan secara bersama-sama. Bulan Maret yang lalu saya jumpa dengan Ustadz Adi Hidayat di Istana Kepresidenan, Istana Merdeka di Jakarta, dan beliau menyampaikan merencanakan peluncuran Gerakan Indonesia Menanam. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih, luar biasa ini. Ini Ustadz yang memang ingarso sung telodo. Ustadz yang memimpin dari depan. Tidak hanya penceramah, tapi pekerja, pembuat, inovator, luar biasa. Kalau ulama-ulama ada 100 seperti Ustadz Adi Hidayat, luar biasa. 100 pusat seperti ini, saudara-saudara sekalian, bersama TNI, bersama Polri, bersama teknokrat, bersama mahasiswa, bersama pemimpin ulama, pemimpin agama lain. Mari kita maju, membuat Indonesia terhormat. Banyuasin dipilih sebagai lokasi peluncuran karena daerah ini adalah penghasil padi nomor 3 di Indonesia. Tapi ada satu hal yang menarik. Gubernur Sumsel Harmendrung pernah bercerita kepada Prabowo, banyak lahan di Banyuasin justru tidak produktif. Alih-alih melihat itu sebagai masalah, Prabowo melihat peluang. Dia ingin menghidupkan kembali lahan-lahan yang tertidur. Bukan dengan alat berat atau teknologi tinggi, tapi dengan semangat gotong royong. Di tempat tadi, menurut gubernur, itu adalah tempat buaya, adalah rawa, daerah rawa. Tapi sekarang ini akan menjadi lahan sawah 100.000 hektar. Dan sebenarnya potensinya nanti di Sumatera Selatan itu akan menjadi 1 juta hektar. Di Sumatera Selatan saja.
dan sebagian besar itu adalah rawa, daerah lahan-lahan yang sekarang tidak produktif. Kita melihat tanah yang katanya tidak mungkin ditanam menjadi hijau. Kita melihat rawa yang tadi tempat buaya menjadi sawah berproduksi. Kita nanti akan melihat daerah-daerah yang selama ini katanya tandus, kita akan robah, kita akan melihat, kita akan bikin hijau, kita akan bikin makmur. Di mana tidak ada air, kita akan usahakan ada air. Sekarang kita sudah punya benih-benih gandum bisa ditanam di Indonesia. Kedelai bisa ditanam dengan produktivitas tinggi di Indonesia. Hortikultura, semua tanaman ini adalah sumber kehidupan. Di akhir pidatonya, dengan penuh semangat, Prabowo menyerukan komitmen Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani.